Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurhaliza Munir dari jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer kelas E angkatan 2019 Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas apa sih itu hakikat belajar dan pembelajaran. Yang pertama, hakikat belajar dan prinsip-prinsip belajar. Belajar merupakan kegiatan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak disengaja oleh setiap individu, sehingga terjadi perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu, yang dulunya tidak bisa berjalan karena adanya belajar sehingga dia bisa berjalan. Belajar adalah suatu proses perubahan individu yang berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya ke arah yang baik maupun tidak baik. Belajar setiap orang dilakukan dengan cara yang berbeda. Ada yang belajar dengan cara melihat, menemukan, dan juga meniru. Karena melalui belajar, seseorang akan mengalami pertumbuhan dan perubahan dalam dirinya, baik secara psikis maupun fisik. Belajar adalah proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan, yang artinya tujuan belajar adalah perubahan tingkah laku baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan maupun sikap, bahkan meliputi segenap aspek organisme atau pribadi. Dalam proses belajar, pasti ada suatu tujuan yang ingin dicapai. Ada beberapa hal yang menjadi tujuan dalam belajar. Klarifikasi hasil belajar menurut Benjamin Bloom. Yang pertama, ranah kognitif. Ranah kognitif di sini berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 aspek yang meliputi pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang kedua, ranah efektif. Ranah efektif berkenan dengan sikap yang terdiri dari 5 aspek yang meliputi penerimaan, jawaban, penilaian, organisasi, dan internalisasi. Yang ketiga, ranah psikomotorik berkenaan dengan hasil belajar yang berupa keterampilan dan kemampuan bertindak, di mana ranah psikomotorik ini meliputi 6 aspek, yaitu gerakan refleks, keterampilan gerak dasar, kemampuan perseptual, ketetapan, keterampilan kompleks, dan gerakan ekspresif dan interpretatif. Sebagai suatu proses pengaturan, kegiatan belajar mengajar tidak terlepas dari ciri-ciri tertentu. Di sini ada 8 ciri-ciri belajar. Yang pertama, belajar mengajar memiliki tujuan. Belajar mengajar memiliki tujuan, yakni untuk membentuk anak didik dalam suatu perkembangan tertentu. Yang kedua, ada suatu prosedur yang ingin direncanakan. Prosedur ini didesain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, kegiatan belajar mengajar ditandai dengan satu penggarapan materi yang khusus. Yang keempat, ditandai dengan aktivitas anak didik. Aktivitas anak didik sebagai konsekuensi bahwa anak didik merupakan syarat mutlak bagi kegiatan belajar mengajar. Dalam kegiatan belajar mengajar, guru berperan sebagai pembimbing, sedangkan pendidik berperan sebagai anak didik. Dalam belajar mengajar membutuhkan kedisiplinan. Kedisiplinan di sini diartikan sebagai suatu pola tingkah laku yang diatur sedemikian rupa menurut ketentuan yang sudah ditaati oleh pihak guru maupun anak didik dengan sadar. Ada batas waktu. Batas waktu di sini
yaitu pembelajaran tertentu dalam sistem berkelas. Batas waktu menjadi salah satu ciri yang tidak bisa ditinggalkan. Ada evaluasi. Dari seluruh kegiatan di atas, evaluasi menjadi bagian penting yang tidak bisa diabaikan setelah guru melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, hakikat pembelajaran dan komponen sistem pembelajaran. Pengertian pembelajaran tidak terlepas dari pengertian belajar. Belajar dan pembelajaran merupakan suatu rangkaian kegiatan yang tidak dapat dipisahkan. Pembelajaran berarti kegiatan belajar yang dilakukan oleh pendidik dan anak didik. Komponen dalam pembelajaran merupakan upaya untuk menciptakan kondisi atau lingkungan eksternal yang konduktif agar terjadi proses belajar atau kondisi internal pada diri anak didik. Menurut Ray Gelut, variabel pembelajaran menunjukkan bahwa kondisi pembelajaran menjadi awal dari strategi pembelajaran untuk mencapai hasil pembelajaran. Sedangkan metode hasil pembelajaran menekankan pada komponen-komponen strategi pembelajaran. Penyampaian dan pengelolaan pembelajaran. Untuk mencapai hasil pembelajaran, Ray Gelut lebih mengarahkan model pembelajaran yang efektivitas, efisiensi, dan mempunyai daya tarik. Di sini terdapat 5 komponen strategi pembelajaran. Yang pertama, aktivitas pra-pembelajaran, yang meliputi pemberian motivasi, gambaran tujuan pembelajaran, dan menginformasikan keterampilan. Yang kedua, presentasi, pembelajaran bagian dari inti, yang meliputi tahapan pembelajaran, materi, dan contoh. Yang ketiga, melibatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran, meliputi praktek dan pemberian umpan balik. Yang keempat, melakukan penilaian, meliputi tes awal dan tes akhir. Yang kelima, aktivitas lanjutan, yang meliputi pengulangan dan penyampaian kesimpulan. Pengembangan pembelajaran biasanya dinyatakan dalam bentuk-bentuk atau model-model pembelajaran dengan alasan: 1. Agar mudah dimengerti oleh pembelajar dan guru. Yang kedua, disesuaikan dengan situasi atau lingkungan sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, mampu menghasilkan hasil pembelajaran yang lebih baik sesuai dengan model yang akan diimplementasikan. Terdapat beberapa komponen utama dari desain pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran umum dan khusus, yang meliputi penjabaran kompetensi yang akan dikuasai oleh peserta didik. Yang kedua, pembelajar atau pihak yang menjadi fokus yang perlu diketahui, meliputi karakteristik peserta didik, kemampuan awal, dan prasyarat. Yang ketiga, analisis pembelajaran. Analisis pembelajaran ini merupakan proses menganalisis topik atau materi yang akan dipelajari. Yang keempat, strategi pembelajaran. Dapat dilakukan secara makro atau 1 tahun dan mikro atau 1 kegiatan belajar mengajar. Dan yang terakhir adalah penilaian belajar. Di sini penilaian belajar meliputi pengukuran kemampuan atau kompetensi yang sudah dikuasai atau belum. Selanjutnya, langkah-langkah penyusunan perencanaan pembelajaran. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran umum dan khusus yang disesuaikan dengan standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD. Langkah-langkah penyusunan perencanaan pembelajaran meliputi
Yang pertama, merumuskan tujuan khusus, yang artinya materi-materi pelajaran yang disesuaikan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang akan dikembangkan. Yang kedua, memilih pengalaman belajar, yaitu belajar bukan hanya sekedar mencatat dan menghafal, akan tetapi proses berpengalaman, sehingga siswa didorong secara aktif untuk melakukan kegiatan tertentu, mencari dan menemukan fakta sendiri. Yang ketiga, menentukan kegiatan belajar mengajar. Pada dasarnya, dapat dirancang melalui pendekatan kelompok atau pendekatan individual. Selanjutnya, menentukan orang yang terlibat dalam proses pembelajaran. Orang yang terlibat dalam proses pembelajaran dan berperan sebagai sumber belajar meliputi instruktur atau guru dan tenaga profesional. Kemudian memilih bahan dan alat. Bahan dan alat meliputi tipe-tipe media yang diproduksi, fasilitas fisik yang tersedia, keberagaman kemampuan intelektual, dan sebagainya. Selanjutnya, ketersediaan fasilitas fisik merupakan faktor yang akan berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembelajaran, perencanaan evaluasi, dan pengembangan. Evaluasi akan dapat dilihat keberhasilan pengelolaan pembelajaran dan keberhasilan siswa mencapai tujuan pembelajaran. Terdapat dua cara untuk mengembangkan kompetensi dasar ke dalam indikator. Yang pertama, mengidentifikasi kata-kata untuk indikator kompetensi. Cara yang paling mudah dalam menjabarkan kompetensi dasar ke dalam indikator adalah dengan cara menambahkan kolom di sebelah kanan pada format standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua, mengembangkan kalimat indikator. Setelah indikator dari kompetensi dasar diidentifikasi, selanjutnya dikembangkan ke dalam kalimat indikator yang merupakan karakteristik kompetensi dasar. Itulah tadi sedikit penjelasan mengenai materi hakikat belajar dan pembelajaran. Mohon maaf bila masih terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.